Oke teman-teman, kali ini kita punya pertanyaan nih dari Yazid. Jadi dia ingin bertanya tentang bingung gitu dalam membuat suatu project atau suatu kerjaan gitu setelah belajar daripada bahasa pemrograman. Jadi dia sudah mengikuti beberapa kelas pemrograman dasar. Jadi dia juga belajar beberapa bahasa pemrograman. Setiap belajar, semisal belajar Python dasar, dia sudah mengikuti alurnya dan juga paham. Setelah mempelajari hingga selesai, dia bingung gitu, kedepannya gimana. Semisalnya bingung dalam membuat project apa dan ujung-ujungnya dia nggak tahu gitu, nggak tahu mau apa yang dia buat dan terkadang lupa juga gitu. Jadi bagaimana cara dia mengatasi hal tersebut kan? Oke, sebenarnya ini memang seringkali terjadi kepada istilahnya kepada pemula-pemula atau kita yang baru belajar bahasa pemrograman atau belajar dasar kali dalam sebuah membuat aplikasi atau belajar dasarnya banget gitu teman-teman. Kita bisa buka aja dulu ke Excalibur teman-teman. Jadi di sini biarkan saya hapus saja terlebih dahulu ya. Jadi di sini sebenarnya permasalahan teman-teman adalah di dasarnya itu teman-teman. Jadi teman-teman memiliki permasalahan di dasarnya. Jadi dasar pemrograman. Jadi dasar awal teman-teman kenapa sih mempelajari bahasa pemrograman? Yaitu adalah problemnya gitu teman-teman. Jadi problem yang teman-teman inginkan di dalam belajar bahasa pemrograman itu seperti apa? Misalnya problem yang saya hadapi seperti ini, misalnya saya kepingin membuat sebuah web gitu. Jadi kita sudah mengerti problem kita ingin membuat sebuah web, misalnya seperti itu teman-teman. Atau problem kita sebenarnya kepingin buat misalnya sistem inventaris gitu, inventaris. Atau di sini teman-teman memiliki permasalahan, misalnya saya kepingin membuat sebagai contoh matematika A, B, C, D, E, F, G gitu misalnya kan. Nah, di sini kan teman-teman sudah mengerti bahwasanya permasalahan teman kepingin buat ini, kepingin buat ini. Nah, dan kemudian akan teman-teman mempelajari salah satu dasar-dasarnya. Misalnya gimana sih web itu bekerja gitu. Gimana sih sistem inventaris itu bekerja. Kemudian teman-teman ingin membuat sebuah sistem atau aplikasi yang berhubungan sama web, inventaris atau aplikasi tersebut gitu. Dengan mempelajari dasarnya, yaitu misalnya mempelajari bahasa pemrograman gitu kan. Nah, kemudian daripada ini teman-teman sudah paham lah konsep dasar daripada membuat misalnya suatu proyek-proyek sederhana gitu, atau mempelajari dasar-dasar daripada bahasa pemrograman kan. Kemudian teman-teman akan memulai membuat sebuah dasar daripada project teman-teman. Misalnya dimulai daripada konsep dasarnya, yaitu misalnya lah kita bilang kalkulator. Ya, di sini belajar kalkulator. Oke, teman-teman sudah membuat sebuah konsep dasar daripada aplikasi. Misalnya itu kalkulator, mulai dari konsep logika, habis itu menggunakan konsep ini, konsep itu gitu teman-teman kan. Menggunakan konsep looping dan lain sebagainya kan, sudah mengerti. Kemudian barulah teman-teman mulai jatuh kepada dasar atau masalah utama yang dihadapi oleh teman-teman. Karena kan teman-teman kepingin membuat web atau sistem inventaris. Jadi disitulah teman-teman harus mengerti apa sih yang dibutuhkan daripada misalnya web. Itu misalnya di web ini teman-teman kepingin sistemnya ini bisa terhubung ke database. Habis itu di web ini teman-teman kepingin membuat sebuah webnya ini aktif, interaktif, seperti itu kan. Jadi apa sih konsep dasarnya dalam sebuah membuat web seperti itu? Misalnya dia membutuhkan dalam artian di sini API gitu, misalnya, atau dia membutuhkan di sini namanya istilahnya interaktif user misalnya, seperti itu. Nah, dari hal ini teman-teman akan belajar apa sih itu API, apa itu interactive user, apa itu ini, apa itu itu. Begitu juga ke sistem inventaris, beda konsepnya dengan misalnya web. Misalnya di sistem inventaris itu butuhnya apa? Misalnya update terhadap user, misalnya update user gitu. Update user secara real time misalnya di sini. Nah, bagaimana sih cara membuat sistem user itu update-nya itu secara real time? Begitu misalnya data dimasukkan, otomatis user tahu nih, misalnya oh sudah terupdate dari database utamanya sama ke diri dia sendiri gitu. Seperti itu. Jadi dari hal ini teman-teman bisa mengembangkan lagi konsep-konsep dari dasar teman-teman menuju ke sistem advance-nya gitu.
sistem agak lebih middle gitu untuk membuat sebuah solusi dari masalah utama teman-teman gitu. Seperti misalnya kembali lagi gitu kan, masalah utama teman-teman seperti apa gitu. Apakah kepingin membuat web atau membuat sistem aplikasi desktop, apa membuat sebuah sistem aplikasi berhubungan sama kecerdasan buatan dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya hal yang perlu teman-teman ketahui yaitu sebelum memulai daripada project itu, ketahuilah dulu istilahnya problem teman-teman apa dalam mempelajari bahasa pemrograman gitu, atau mempelajari sebuah istilahnya yang berhubungan sama ilmu-ilmu komputer seperti misalnya software engineer, habis itu mempelajari sebuah hal ini hal itu. Kembali lagi, problem yang teman-teman ingin hadapi itu seperti apa, yang ingin teman-teman atasi seperti apa. Misalnya dalam hal contoh, saya ingin membuat sebuah kecerdasan buatan. Nah, itu sebuah problem teman-teman gitu. Nah, di dalam hal itu teman-teman harus ngerti. Di dalam membuat sebuah AI, kita harus mengerti apa dulu, matematika misalnya. Habis itu juga harus belajar sama dengan konsep-konsep logika ini dan itu. Seperti itu. Dan kemudian teman-teman akan membuat sebuah project gitu. Karena kan di sini kan kita konsepnya teman-teman sudah tahu konsep dasar pemrogramannya gitu kan. Nah, jadi teman-teman udah membuat sebuah konsep dasarnya, habis itu kemudian teman-teman belajar matematikanya. Nah, habis itu mulai belajar ini, belajar itu, dan sebagainya, barulah teman-teman membangun sebuah projectnya gitu. Jadi kembali lagi sebenarnya teman-teman kalau misalnya bingung ingin membuat project apa dan ujung-ujungnya kan nggak tahu gitu. Jadi cara mengatasinya teman-teman harus membuat dulu dasar permasalahan teman-teman untuk membuat ingin belajar daripada bahasa pemrograman itu apa yang ingin teman solve gitu, yang ingin kamu solve. Misalnya kamu solve kepingin belajar di web, apa yang ingin kamu tekuni gitu. Misalnya di sini dalam hal ini kamu belajar istilahnya berhubungan sama backend, berarti permasalahan kamu adalah backend gitu. Apa sih yang dibutuhkan di dalam backend? Misalnya belajar dengan microservice, belajar dengan A, B, C, D, E, F, G gitu. Berarti itu harus teman-teman pelajari dan membuat sebuah project yang sederhana, misalnya simple microservice with A, B, C, D gitu. Dengan hal itulah, dari mulai permasalahan teman-teman bisa juga menghasilkan sebuah solusi kan, dengan membuat suatu project itu gitu. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman harus mengerti dulu permasalahan apa yang harus teman-teman temukan gitu dalam hal mempelajari bahasa pemrograman. Kalau misalnya hanya mempelajari istilahnya konsep dasarnya, habis itu ikuti alur paham, habis itu nggak tahu mau buat project apa, ya kita nggak tahu juga kan gitu. Kamu nggak tahu juga karena itu semua kembali ke diri kamu gitu, bukan ke diri saya, bukan ke diri orang lain. Karena semuanya ini bergantung kepada diri kamu sendiri, apakah kamu ingin berkembang atau tidak. Jawabannya seperti itu. Secara general, misalnya kamu teman-teman ingin mempelajari bahasa pemrograman, habis itu secara udah belajar lah lebih jauh gitu. Project apa sih yang harus kita mulai gitu? Menurut dari saya gitu teman-teman, atau bisa baca-baca lagi lebih lanjut. Kalau dari saya itu teman-teman bisa aja belajar konsep misalnya membuat sebuah program kalkulator sederhana gitu. Kemudian program kalkulator itu teman-teman bisa nih membuat sebuah projectnya lebih lanjut lagi. Misalnya kalkulator ini bisa menghitung mata uang gitu, atau menghitung berat badan. Habis itu mungkin aja nanti menghitung berat badannya ini teman-teman kembangi lagi, misalnya buat sistem daripada hasil perkalkulasiannya itu disimpan ke database gitu, seperti itu. Atau enggak bisa nanti mengecek berat badannya segini-gini gitu, dengan umurnya segini-gini berarti menandakan orang ini ideal gitu kesehatannya atau kurang gitu. Seperti itu. Jadi merupakan konsep dasar dari kalkulator, teman-teman bisa mengembangi gitu. Mengembang bisa membuat suatu project yang mungkin atau aplikasi yang lebih advance gitu, mulai dari dasarnya kalkulator. Begitu juga sebelum lahirnya komputer yang sekarang-sekarang ini, konsep dasarnya itu adalah hitung-menghitung, layaknya seperti kalkulator gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya bingung dalam project, ujung-ujungnya nggak saya lanjutin, mengatasinya gimana? Kembali lagi ke problem kamu. Kamu sebenarnya belajar bahasa pemrograman ini untuk apa gitu? Misalnya kamu untuk belajar menjadi jago di bidang AI. Ya udah, kamu bisa belajar lebih jauh tentang AI itu seperti apa dan lain seperti apa gitu. Habis itu kemudian kamu membuat sebuah project gitu, membuat project konsep dasar daripada
artificial intelligence, misalnya membuat sebuah model machine learning atau membuat semua model A, model B gitu. Seperti itu. Tapi selalu ingat harus paham konsep dasarnya yang harus kamu pelajari gitu. Seperti itu. Jadi kembali lagi itu saja mungkin yang bisa saya kasih tahu teman-teman. Bahwasanya kembali lagi ke permasalahan kamu gitu. Karena saya nggak bisa lebih jauh membahas hal apa sih solusi dari saya. Ya solusi dari saya kembali lagi kepada diri kamu. Kamu mau nggak men-solve diri kamu sendiri bahwasanya ya saya belajar ini karena kepingin A, kepingin B, kepingin C gitu. Karena saya hanya bisa memberikan istilahnya ya referensi istilahnya berhubungan sama project A, project B, project C, project E gitu. Cuman hanya bisa memberikan jikalau kamu mempelajari ini maka kamu harus paham ini gitu. Karena itu semua kembali lagi kepada diri kamu. Apakah kamu mau berkembang gitu atau kamu tidak berkembang gitu. Itu semua kembali kepada diri kamu. Jadi gitu saja kepada Yazid. Semuanya itu kembali kepada diri kamu. Semua kembali kepada diri kamu. Apakah kamu mengatasinya dengan cara membuat sebuah problem daripada diri kamu sendiri, dalam artian di sini kamu ini di belajar bahasa pemrograman itu kamu ingin menjadi seperti apa? Apakah kamu kepingin sebagai full stack developer atau kamu kepingin jadi desktop developer, mobile developer atau AI developer atau AI engineer gitu? Itu kembali kepada diri kamu. Kalau misalnya kamu mempelajari suatu hal, misalnya kamu mempelajari full stack developer, apa sih yang harus dipelajari di full stack developer? Misalnya konsep dasarnya JavaScript, PHP, misalnya Python atau dan lain sebagainya. Ya kamu pelajari dasarnya. Kemudian di hal itu apa sih project yang sering menjadi dasar untuk menjadi kita sebagai full stack atau menjadi sebagai AI engineer atau sebagai desktop developer atau sebagai game developer gitu. Jadi setelah itu mulailah kamu fokusi salah satu fokus kamu, misalnya sebagai full stack ya udah kamu pelajari ya, atau desktop developer apa yang harus dipelajari, apa yang harus dipahami dan lain sebagainya gitu kan. Jadi dengan itu kamu tidak bingung lagi gitu. Ujung-ujungnya saya kemana nih, harus kemana gitu. Karena kamu sudah membuat fokus kamu diri kamu sendiri gitu. Seperti itu. Jadi itu saja jawaban saya Yazid. Kalau misalnya ada kekurangan saya minta maaf kali yang sebesar-besarnya karena saya juga ilmu saya masih kurang gitu. Jadi kalau misalnya ada kritik dan saran bisa aja hantam aja kolom komentar teman-teman, atau bisa membuat isu layaknya si Yazid ini. Di isu di sini nanti bisa kamu tambahin di new issue. Habis itu nanti mungkin akan saya jawab, akan saya buat kontennya, nanti videonya akan saya jawab. So thank you teman-teman untuk hari ini. Thank you teman-teman. Thank you.